Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, selamat pagi. Kita bersyukur kita sampai di penghujung minggu ini, kita melihat bagaimana Tuhan dengan kemurahannya terus-menerus memberkati, memimpin, memelihara kehidupan kita. Mari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita mengucap syukur buat setiap kebaikannya. Kita membawa pujian kita sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan saat ku masuk di hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami sembah Tuhan, kami naikkan syukur kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Tuhan. Kami muliakan nama-Mu ya Bapa. Kami tinggikan nama-Mu ya Bapa. Kami agungkan Tuhan. Kami muliakan Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Kami agungkan Tuhan. Disembah Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita mengucap syukur buat setiap pertolongan Tuhan. Kita mengucap syukur buat setiap kebaikan-Nya. Kita mengucap syukur buat setiap pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kami naikkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami menaikkan syukur kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Engkau ya Bapa. Kami muliakan Tuhan.
tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku rimba dengan sungguh, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku rimba dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kami tinggikan nama-Mu ya Bapa, kami agungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami sembah. Bapa surga, kami sungguh sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau, kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Oh, setiap kebaikan demi kebaikan yang boleh Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih buat setiap kasih setia Tuhan bagi kami. Tuhan, pagi ini kami boleh sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, biarkan kami boleh semakin hari, semakin hidup sesuai dengan setiap kehendak Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami setiap pribadi. Dan Tuhan, Kau sungguh yang menolong kami setiap pribadi. Tuhan, Engkau juga yang memimpin kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu. Kami boleh percaya, bahkan kami taat dan tunduk akan firman-Mu. Roh Kudus, bimbinglah kami senantiasa, untuk kami boleh sungguh hidup berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sungguh mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pagi ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal pertama ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan firman Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya akan sekali lagi membaca ayat yang ke-13 sebagai fokus kita hari ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saudara, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang bagaimana kita memiliki sikap iman dan kemurahan. Saudara, ketika kita berbicara tentang sikap iman dan kemurahan, tentu ini menyangkut juga setiap respon apa yang kita berikan ketika kita dalam situasi-situasi yang tidak baik. Saudara, hari ini atau hari-hari ini
Ketika engkau mungkin mengalami situasi-situasi yang tidak baik, apa yang kau lakukan? Apakah renungan setiap pagi boleh mengubahmu, menyikapi terhadap apa yang kau hadapi? Atau itu hanya sebagai satu pengalamanmu, pengetahuan, dan tidak membengkarai hidupmu? Saudara, ketika kita berbicara kemurahan, itu semua harus nyata dalam hidup kita. Menyangkut sikap kita. Ketika menghadapi sesuatu, respon kita terhadap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Salah satu contoh yang sangat jelas dan saya kira ini sangat bisa membantu kita bagaimana kita mempunyai sikap terhadap kesulitan yang kita hadapi adalah kisah Ayub di dalam Alkitab. Saudara, saya kira kita semua setuju bahwa Ayub mengalami penderitaan yang tidak biasa dialami oleh manusia. Bahkan di antara kita pasti tidak ada yang mengalami seperti dia, seperti Ayub. Saudara, bayangkan sekali lagi saya mengemukakan tentang siapa Ayub. Ayub bukan orang biasa dalam pengertian yang sembarang. Dia orang yang salah. Dan kesalahannya tidak diragukan. Karena diakui oleh segala pihak. Salah dia. Tetapi saudara, bayangkan orang yang dalam keadaan salah itu mengalami penderitaan yang begitu berat. Menghadapi situasi-situasi yang sulit. Dalam waktu tidak ada 1 tahun. Perhatikan baik. Dalam waktu tidak ada 1 tahun. Ayub mengalami musibah demi musibah. Dari mulai hilangnya harta kekayaan, hilangnya orang-orang yang dikasihi, anak-anaknya satu persatu, semua harta miliknya. Bahkan kesehatan Ayub pun direnggut. Saudara, bayangkan dalam situasi itu apa yang akan Anda katakan. Dalam situasi itu apa yang Anda akan lakukan. Bagaimana sikap Anda? Tapi Ayub sungguh memperlihatkan contoh yang luar biasa. Saya memang seringkali pakai di dalam pasal 1 ketika dia menjawab pertanyaan istri, mungkin lebih tepatnya bukan pertanyaan, celaan istri. Yang mencela dia, apakah kau masih setia kepada Allahmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, tapi Ayub bisa berkata, apakah engkau hanya menerima yang engkau bicara sebagai wanita seperti perempuan gila? Engkau hanya menerima yang baik, tidak mau menerima yang buruk. Itu di pasal pertama. Tapi sudah ada yang lebih dahsyat lagi apa yang Ayub katakan dalam pasal yang ke-10. Saudara, mari kita coba membuka Alkitab kita, Ayub pasal yang ke-10. Sudah perhatikan ayat yang ke-12. Apa ungkapan Ayub di sana? Ini ungkapan yang sangat luar biasa. Dikatakan apa di sana? Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Saudara, orang yang sedang dalam kondisi krisis, orang yang sedang bertubi-tubi menghadapi malapetaka, semua satu persatu diambil. Orang yang sedang dalam kondisi yang sangat mengenaskan, dari sisi kesehatan kasarnya tunggu mati dalam ketidakwajaran perspektif waktu itu. Tapi apa yang Ayub katakan?
hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Sudah ini pernyataan iman yang sangat luar biasa. Dalam situasi yang seperti itu menderitanya, dalam situasi yang begitu mengenaskannya, tapi Ayub memiliki sikap iman yang luar biasa. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Saudara, ini sikap iman. Ini sikap iman. Saudara, yang menarik dari pernyataan ini adalah bukan hanya pernyataan ini, tapi coba lihat apa yang dialami Ayub. Apakah setelah mengatakan itu kemudian Ayub mengalami perubahan yang begitu cepat? Saudara, tidak. Kita berpikir secara sederhana ya. Ayub ada berapa pasal kitab ini? Ada 42 pasal. Kita berpikir sederhana saja. Pernyataan ini dalam pasal berapa? Dalam pasal 10. Sudah perhatikan setelah pasal 10, pasal 11, dan seterusnya. Ayub masih sedang dalam kesulitan itu. Dalam krisis itu. Dia tidak mengalami apa-apa. Dia tetap menderita. Dia tetap dalam kesulitan. Saudara, iman yang demikian. Saya kalau membaca Ayub, saya sangat kagum. Ayub orang yang luar biasa. Dia mempunyai sikap iman dan kemurahan yang luar biasa. Kalau saya pakai istilah yang saya pikirkan begini, pantaslah kalau Tuhan memberkati dia luar biasa ya. Sikap imannya begitu luar biasa. Pantaslah di pasal 42 Tuhan memulihkan 2 kali lipat dari apa yang selama ini dia alami. Sikap iman yang begitu luar biasa. Sikap iman dan sikap kemurahan yang begitu luar biasa. Pada waktu kesulitan, pada waktu penderitaan, pada waktu sedang menghadapi krisis kesehatan, Ayub tetap bisa bilang, yang indah sekali hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Saudara, ini satu sikap respon yang sangat biasa, yang sangat luar biasa. Saudara, inilah iman sejati. Inilah sikap kemurahan yang nyata. Dari ungkapan ini sebetulnya Ayub mengatakan demikian. Tuhan, aku tidak peduli bagaimanapun keadaanku. Aku tidak peduli seberapa buruk perasaanku. Aku tidak peduli seberapa berat yang aku tanggung ini, yang aku alami ini. Aku tidak peduli dengan keadaan ini. Yang aku tahu adalah Engkau Tuhan yang baik, dan kemurahan-Mu akan mengubah keadaan ini. Saudara, apakah kita memiliki sikap yang demikian? Apakah kita memiliki sikap yang demikian?
Sikap yang tetap melihat kebaikan Allah di tengah-tengah kesulitan yang saya dan saudara alami. Inilah sikap kemurahan. Mungkin saya pernah sampaikan ini kepada saudara, kesaksian kecil. Sekali waktu, saya sambil di jalan, saya nyanyi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saya nyanyi ini. Semula biasa saja. Saya nyanyi. Semula biasa saja. Tapi ketika menyanyi itu, saya sedang menyadari kondisi saya sedang tidak baik. Kondisi saya pada waktu tidak baik. Dan saya tidak bisa menyanyi dengan utuh. Maka ketika saya berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saya nggak bisa meneruskannya, saudara. Tuhan, aku sulit mengatakannya dalam kondisiku yang sulit ini. Tuhan, aku sulit melihatnya dalam kondisiku yang sulit ini. Maka ketika saya membaca kisah Ayub ini, saya ingat peristiwa itu. Tapi Ayub menjadi teladan yang luar biasa. Tidak peduli keadaanku, tidak peduli kondisiku, tidak peduli perasaanku. Yang aku tahu Engkau Allah yang baik. Yang aku tahu oleh kemurahan-Mu, keadaan ini pasti bisa berubah. Saudara, kiranya sikap ini menjadi sikap kita. Kiranya sikap ini merupakan menjadi respon kita dalam setiap menghadapi berbagai kesulitan yang kau alami. Ketika engkau ingin buru-buru melihat jawaban Tuhan, ingatlah Ayub. Dia punya iman yang sedemikian, tapi Allah tetap izinkan begitu lama dia menanggung penderitaan itu. Tapi akhir dari kisah Ayub menjadi hal yang jelas. Tuhan memulihkan 2 kali lipat. Dalam konsep Alkitab 2 kali lipat berarti betul-betul pulih. Saudara, milikilah sikap iman dan kemurahan dalam hidup. Serahkan setiap pengharapanmu kepada Tuhan. Dan lihatlah kuasa dan lawanannya. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus.
Tuhan memiliki sikap kemurahan. Kami memiliki iman yang seperti Ayub, yang boleh sungguh bisa melihat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu di tengah-tengah masa kesulitan, di tengah-tengah krisis, bahkan penderitaan yang begitu berat. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami sering mengeluh, bahkan kami tidak jarang kami menyalahkan orang-orang di sekeliling kami, keadaan kami, bahkan kadang kami menyalahkan Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami orang yang lemah ini. Kami Tuhan, tolong kami untuk kami percaya dan kami memiliki sikap iman dan kemurahan. Apapun kondisi, apapun keadaan kami saat ini, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk kami sungguh-sungguh memiliki sikap iman dan kemurahan terhadap apa yang kami boleh alami sebagai bentuk respon iman kami kepada Engkau. Tuhan, pimpin kami, Tuhan tolong kami untuk kami sungguh meletakkan dasar pengharapan kami hanya kepada karunia, kemurahan yang daripada Allah saja. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Biarkan kami boleh hidup sesuai dan seturut firman-Mu yang hari ini boleh Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa di surga, pagi ini kami mau satukan hati kami mau bersama-sama berdoa, kami mengucap syukur buat setiap berkat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan telah memimpin kami, Tuhan telah memeliharakan hidup kami, Tuhan telah menyertai kami. Dan kami sungguh boleh merasakan bahwa setiap anugerah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur bahwa setiap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami saya datang ke hadirat Tuhan, kami mau menyerahkan di hadapan-Mu Tuhan untuk kehidupan kami hari ini. Kami bersyukur kami ada di penghujung minggu ini. Kami sungguh rindu kami bisa memakai setiap kesempatan ini sebagai kesempatan untuk mengucap syukur bahwa setiap anugerah, kebaikan, dan pertolongan Tuhan bagi kami. Tuhan, kami menyerahkan buat setiap rencana-rencana kami hari ini. Biarkan Tuhan kami boleh memanfaatkan hari ini sebaik-baiknya. Baik untuk keluarga maupun untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Bagi kami yang libur, biarkan kami boleh menikmati liburan ini bersama dengan keluarga kami. Dan biarkan kami boleh sungguh bersama-sama mempersiapkan hati kami untuk masuk hadirat Tuhan dalam ibadah raya besok. Tuhan, biarkan kami boleh memiliki satu kebiasaan yang baik. Untuk kami boleh sungguh mempersiapkan diri dengan baik. Untuk kami boleh sungguh merencanakan, untuk kami boleh sungguh datang dalam hadirat Tuhan. Di rumah-Mu, di hari Minggu nanti Tuhan. Berkati untuk setiap kami Tuhan. Supaya kami di tengah-tengah kesulitan kehidupan kami semakin datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lama tidak hadir dalam ibadah ini. Tuhan, biarkan Tuhan pakai kami untuk kami mengingatkannya, mengajak mereka untuk mereka boleh sungguh datang dalam hadirat Tuhan. Untuk mereka boleh sungguh bersama-sama kami ajak untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang tua kami, saudara kami yang dalam keadaan lemah fisik, yang mereka mungkin mau terus bergabung ke gereja, tapi kondisi fisiknya tidak memungkinkan. Tuhan, hiburkan mereka, dan Tuhan tetap teguhkan imannya, dan biarkan Tuhan sarana yang sudah disediakan boleh juga tetap memfasilitasi mereka beribadah, sekalipun mereka beribadah dari rumah. Tuhan, sertailah buat setiap saudara-saudara kami ini, Tuhan, berkatilah mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang Tuhan percaya untuk boleh melayani, terlibat dalam pelayanan di ibadah minggu besok. Apapun Tuhan kepercayaan yang diberikan kepada kami, biarkan kami boleh memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kami boleh mempersiapkan diri sebaik-baiknya, dan kami boleh sungguh melayani Engkau dengan sungguh sepenuh hati kami, memberikan yang terbaik buat Engkau.
Biarlah pelayanan kami Tuhan berkati, Tuhan urapi, untuk boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang yang hadir, yang datang, yang hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus buat setiap saudara kami yang terlibat dalam pelayanan mimbar. Apakah worship leader, singer, liturgis, pemandu, pemain musik, semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakailah setiap anak-anak-Mu ini supaya tidak hanya sekedar terjebak kepada rutinitas, tapi betul-betul mereka melayani Engkau dengan sepenuh hati. Betul-betul mereka melayani Engkau dengan Tuhan sungguh-sungguh dari hati mereka. Dan kami berdoa untuk persiapan-persiapan yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Kami juga secara khusus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di mimbar-mimbar, di gereja-gereja pada hari Minggu ini. Tuhan urapi agar melalui bibir hamba-hamba-Mu ini kebenaran-Mu disampaikan. Jauhkan kami dari tergoda untuk menyampaikan sesuai keinginan. Jauhkan kami dari sekedar menyampaikan untuk mencari orang senang. Jauhkan kami hamba-hamba-Mu menyampaikan sesuatu yang hanya ide gagasan kami. Tapi biarkan kami menyampaikan kebenaran-Mu dalam situasi baik maupun tidak baik. Kami boleh berani menyampaikan apa yang Tuhan ingin kami sampaikan masing-masing di gereja-gereja yang Tuhan percayakan untuk hamba-hamba-Mu layani. Berkatilah ya Bapa, dan biarkan Tuhan setiap firman yang disampaikan firman yang hidup, yang boleh menyentuh setiap pribadi yang mendengar, yang boleh mengubah setiap pribadi yang mendengar. Tuhan, biarlah melalui firman yang disampaikan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Tuhan berkatilah Tuhan juga untuk setiap saudara-saudara kami, ya Tuhan, yang Tuhan boleh percaya untuk melayani, mungkin di lembaga-lembaga atau dimanapun, Tuhan Kau juga pakai mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, untuk setiap jemaat Tuhan, yang hari ini mereka harus tetap bekerja, kiranya mereka tetap bekerja dengan sukacita, dan mereka boleh sungguh menyadari bahwa pekerjaan ini pun adalah tempat pelayanan, tempat ibadah di mana Tuhan dipermuliakan. Ketika kami mengerjakan sesuatu dengan benar, Tuhan terima kasih. Pagi ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, yang sedang sakit, yang sedang dalam proses pemulihan. Kami tak henti-hentinya dan kami terus membawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Karena kami sungguh percaya kesembuhan pemulihan datang daripada Engkau. Tuhan juga yang memulihkan. Jikalau ada saudara kami yang mengalami masalah dalam pergumulan kehidupannya, Tuhan Kau juga yang bekerja. Kalau ada di antara kami yang punya masalah dalam keluarga, Tuhan Kau juga yang memulihkan setiap keluarga. Tuhan, biarkan dalam situasi apapun, sebagaimana firman-Mu hari ini, kami mempunyai sikap iman dan kemurahan yang Tuhan boleh nyatakan kepada kami hari ini. Dan biarkan kami boleh berkata seperti Ayub berkata, hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku dalam kehidupan kami yang sulit sekalipun. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dan biarkan kami sungguh, doa-doa kami boleh sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kehidupan kami seluruhnya hari ini. Kami percayakan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat berakhir pekan hari ini. Bagi engkau yang bekerja, tetaplah bekerja dengan sukacita. Tapi bagi engkau yang libur, nikmatilah liburan ini bersama keluarga Anda. Dan mari kita persiapkan diri kita untuk kita boleh besok bersama-sama datang ke hadirat Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus di gereja. Saudara, selamat berakhir pekan. Kiranya sikap iman dan
kemurahan Tuhan terus kita miliki dalam kehidupan kita. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati kita. Immanuel.